Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu di bagian paling awal ada kemuliaan ilmu. Sebenarnya di awal dia ngomong kewajiban mencari ilmu. Tidak perlu saya masukkan di sini, sudah sangat sering saya bilang bahwa nyari ilmu itu wajib. Alasanmu pertama ikut ngaji ini semoga bukan karena temanya, bukan karena takmirnya, bukan karena apapun, tapi karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena Allah yang bilang, yang mewahyukan, yang menyuruh kita cari ilmu. Dan nyari ilmu itu satu-satunya makhluk yang disuruh cari ilmu kita. Semua yang lain enggak. Hewan, tumbuhan itu enggak. Enggak ada binatang belajar itu enggak ada. Kalau kita paksa kayak di pertunjukan-pertunjukan itu lumba-lumba, itu bukan karena mereka bisa mikir, tapi karena dibiasakan, dilatih instingnya. Nah, akalnya tidak bisa. Kalau binatang bisa mikir, bisa belajar, kamu mungkin sudah kalah. Ya, jangan-jangan sepak bola antara manusia melawan monyet kita kalah mesti. Hewan itu tekunnya luar biasa kalau sudah ngerti apa. Monyet aja dilatih nyari kutu itu, dia bisa lebih dahsyat dari manusia nyari kutunya. Nah itu kalau hewan bisa begitu, bisa luar biasa. Enggak, tapi hewan enggak berkembang. Kalau hewan bisa akalnya berkembang, mungkin manusia ya tersingkir sejak lama. Mungkin enggak telanjang gitu semuanya pakai baju dengan gayanya masing-masing. Tapi kan enggak. Karakter-karakter kemanusiaan apapun itu ada miripnya dengan hewan kecuali ilmu. Makanya Socrates bilang manusia itu animal rasional. Bedanya di akal. Akal itu kan wadahnya ilmu. Jadi kalau sekedar ketakutan, kekuatan, keberanian itu binatang punya. Rasa kasih sayang binatang juga punya. Binatang juga suka sama lawan jenisnya. Binatang juga sayang sama anaknya. Binatang juga bisa takut. Sapi lihat temannya disembelih terus dia ketakutan ngamuk. Itu kan punya. Manusia kan juga begitu, punya. Yang tidak punya ilmu. Kalau sapi-sapi itu punya ilmu, dia sudah ngitung. Ini 3 bulan lagi Idul Adha. Sebelum disembelih kita harus cari jalan ini melarikan diri. Mesti begitu. Cuma karena tidak punya, ya dia tidak bisa merancang kehidupannya. Bisanya manut. Maka ilmu itu utama. Orang yang tidak suka ilmu, itu menunjukkan bahwa dia sudah bosan jadi manusia. Karena ilmu itu karakter khususnya manusia. Yang kedua, disitulah nanti derajatnya manusia lebih tinggi dari makhluk Allah apapun dan yang manapun termasuk malaikat. Setelah Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, setelah itu malaikat disuruh bersujud pada Adam. Jadi dengan ilmu manusia derajatnya tinggi. Maka kalau ada manusia diturunkan derajatnya sampai asfala safilin, itu alamat bahwa sebenarnya dia meninggalkan dunia pengetahuan, dunia ilmu, tidak jadi manusia lagi. Takutnya masih ada, welas asihnya mungkin masih ada, keberaniannya masih ada, tapi minus ilmu, takut, kekuatan, keberanian, kasih sayang itu bisa menjerumuskan. Jadi derajatmu tinggi itu jalannya ilmu. Maka jangan benci sama ilmu meskipun kamu merasa tidak pinter-pinter sejak dulu. Ya, karena di situ identitas kita sebagai manusia. Pak, saya ngaji sejak dulu masih nggak pinter-pinter. Teman saya ngaji berapa kali aja sudah posting panjang-panjang nulisnya. Saya tidak bisa-bisa Pak. Tidak apa-apa, yang penting tetap kamu cinta sama ilmunya. Tidak masalah. Terus yang ketiga, ilmulah nanti wasilah
bagi manusia untuk menjalankan tugasnya berbuat baik dan bertakwa. Orang bisa jadi orang baik, jadi orang benar, jadi hamba Allah yang baik, jadi khalifah yang bertanggung jawab. Satu-satunya wasilahnya adalah ilmu. Kamu setuju untuk bikin khilafah atau bukan khilafah, itu dua-duanya pakai jalur ilmu. Kamu pingin dunia atau pingin akhirat, atau kepingin dua-duanya, jalurnya ilmu. Ada hadisnya, man arodat dunia, dan seterusnya. Jadi ilmu itu cirinya manusia, kemudian tingginya derajat manusia, kemudian jalannya kebaikan dan kebenaran manusia. Dan yang terakhir, ilmulah yang jadi jalan untuk derajat kita tinggi di depan Allah dan diri kita sendiri bahagia. Jadi jangan salah, ilmu itu membahagiakan. Kalau nggak percaya, kamu yang dari nggak paham terus baca buku langsung paham, itu kan senang, membahagiakan. Makanya banyak ulama yang tekun sekali baca, tekun sekali nulis, sampai kawinnya lupa. Ya kan? Kalau kamu kan sebaliknya, tekun nyari pacar, tekun pingin kawin, sampai bacanya lupa. Kebalikannya. Oke. Nah, sekarang etosnya dibalik. Jadi tekunnya bukan hanya tekun di situ, tapi tekun kayak minggu lalu kita belajar Hatta itu kan. Kalau mau mungkin Hatta itu bisa saingan sama Soekarno, tapi kan enggak. Dia asik sama ilmunya. Di penjara enggak masalah. Yang penting tetap bisa baca buku, tetap bisa. Dunia buku itu asik. Cuma ini memang kalau bahasanya Pierre Bourdieu dari Perancis perlu habituasi, perlu pembiasaan. Yang tidak biasa ya memang berat. Cuma berat itu bisa diatasi dengan keinginan yang kuat. Memang niat, lama-lama terbiasa. Ya mungkin hari ini baca 2 lembar sudah ngantuk. Tidak apa-apa ngantuk ya tidur. Besok 3 lembar. Atau kalau enggak 2 lembar tambah 2 baris. Nah, terus besoknya lagi nambah lagi. Loh ya kok lumayan kan meningkat. Alhamdulillah meningkat kekuatan baca saya. Dinikmati aja enggak apa-apa ya. Kayak tadi saya bilang di awal, para kiai, para ustadz itu mungkin ngerti kapasitas kita. Kalau ngaji enggak cepet-cepet, enggak banyak-banyak, daya tangkapmu enggak terlalu canggih. Jadi ngaji Riyadhus Shalihin bisa bertahun-tahun, kamu dikasih 1 hadis aja kan pening sudah. Apalagi dibaca banyak-banyak, sudah pelan-pelan, dikit-dikit dinikmati kitabnya biar mateng. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.